berikutnya kita langsung ke bar chart. Ya, kalau tadi line chart ya sesuai dengan namanya ya garis aja gitu, sesuai dengan namanya ya garis gitu. Cuman kalau bar chart ini bar itu apa, papan atau apa ya, pokoknya sama seperti garis tapi garisnya ke atas gitu, untuk menunjukkan pertumbuhan bisa, untuk menunjukkan perbandingan juga bisa. Ya, kalau bar chart digunakannya mungkin untuk teman-teman nanti kalau mau membandingkan dua algoritma atau tiga algoritma, atau satu algoritma kita coba mengolah 5 atau berapa dataset gitu, kemudian nanti dibandingkan algoritma ini sama dataset ini berapa, supaya nanti kelihatan. Atau mana yang sudah dioptimasi dan mana yang belum dioptimasi, itu juga bisa kita bandingkan dengan lebih enak lagi kalau pakai chart. Jadi kalau saya bisa sampaikan di sini, bar chart itu fungsinya ya menunjukkan perbandingan atau komparasi. Bar chart itu ya saya kira teman-teman sudah tahu gitu ya kayak gimana bar chart. Sekarang kita coba bikin bar chartnya yang sederhana. Oke. Seperti biasa, bar chart itu defaultnya hanya seperti ini juga, 2 dimensi, ada sumbu Y, ada sumbu X gitu ya. Berarti datanya juga lagi-lagi X dan Y. Jadi kurang lebih sama aja dengan yang di atas gitu ya. Cuman bedanya kita pakainya bar gitu. Oke. Kita coba misalnya ada satu dataset gitu ya, misalnya iris gitu ya, kita coba olah pakai 5 algoritma gitu. Nanti 5 algoritma itu masing-masing apa itu namanya, akurasinya atau performanya berapa persen gitu. Nanti akan kita coba. Oke, karena X dan Y-nya mudah-mudahan sudah paham, jadi saya nggak akan pakai kata-kata X dan Y. Kita coba pakai akurasi, jangan data lagi. Kita bingung ya. Hasilnya akurasi. Ada 5 algoritma, algoritmanya apa aja? Nanti kita coba cek di bawah ya. Seingat saya algoritmanya. Oke, akurasinya seumpamanya ini random aja, ada 70%, misalnya 80%, 90%, 40%, 50%. Oke. Kemudian ada algoritmanya apa aja? Algoritmanya mungkin saya tambahkan di sini neural network. Jadi neural network itu akurasinya 70%. Kemudian ada decision tree. Decision tree akurasinya tadi 80% ya. Kemudian ini ada Makeboard gitu ya. Itu akurasinya 90%, kemudian naive Bayes kemudian 40%, dan yang terakhir adalah Sector Classified, ini yang 60%. Misalnya seperti itu ya. Oke. Di sini di apa namanya, bar itu gimana bahasa Indonesia ya, udah bar aja ya. Jadi si bar ini atau si garis barnya itu kita akan coba bikin garisnya di bar. Bar ini kita akan ambil panjang atau berapa jumlah data dari si data. Jadi di sini akurasi ini kan jumlahnya datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Size-nya tuh ada 5 gitu. Contohnya 5, tapi nanti bisa dinamis tergantung daripada teman-teman ngambil data dari mana gitu. Ini cuma contoh. Nah, di sini saya tambahkan satu library tambahan namanya NumPy ya. Sudah dibahas juga waktu sebelumnya. Di sini tulisannya kita akan bikin bar sejumlah banyaknya data gitu loh. Berarti kalau datanya ada 6, berarti barnya ada 6 gitu ya. Kita kalau mau manual ya
ini jumlah datanya 5, ya berarti barnya 5 gitu. Tapi kan nggak mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5 kita tulis satu-satu gitu ya. Karena kalau misalnya nanti ternyata datanya ada 90, ya capek aja kita nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi kita pakai bantuan array atau array range sampai berapa? Itu sejumlah panjang daripada si akurasi. Jadi kalau akurasinya ada 5, berarti len 5, arrange 5. Berarti dari 0 sampai dengan ke 4. Gitu ya, di barnya nanti ada 5 dari 0 sampai 4. Oke. Kemudian kita coba pakai pick dulu ya buat ukurannya. Nah, plot. Size kita samain dengan yang di atas. Ukurannya 10 kali 5. Gitu. Oke. Kemudian gimana caranya kita bikin barnya? Grafik barnya. Ini beda tipis dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu plt.plot gitu. Kalau yang ini sesuai dengan namanya plt.bar. Berarti kita mau bikin bar chart. Yang dimasukkan adalah barnya. Bar berarti si bunder-bundernya. Si bunder-bundernya, si yang panjang-panjangnya itu ya. Kemudian datanya, akurasinya. Kemudian di sini misalnya saya tambahin color ya. Colornya misalnya red. Kemudian lebar dari si barnya itu taruhlah 0,25 gitu ya. Kemudian labelnya apa? Tulisannya apa? Tulisannya misalnya akurasi. Oke. Ya. Setelah itu kita coba langsung munculkan plt.show. Nanti munculnya seperti ini defaultnya. Ini bar 0, bar 1, bar 2, bar 3, bar 4 itu dari bar yang ini. Sebetulnya ini teman-teman bisa masukin aja jadi algoritma gitu. Nah ini bisa langsung muncul. Tapi ini akan bakal nyambung dengan kasus kita yang berikutnya yang ini. Kalau seumpamanya kita mau membandingkan gitu ya. Misalnya sudah dioptimasi atau yang belum dioptimasi, kita akan kelihatan perbedaan. Makanya di sini saya tadi pakai arrange saja. Arrange supaya nanti munculnya di sini bar 0, 1, 2, 4. Ya. Nah, berikutnya ini juga masih belum lengkap. Masa angkanya 0, 1, 2, 3, 4 kan kita pengennya memunculkan si nama algoritmanya ya. Nama algoritmanya kita bisa pakai ftick. Ya. Ini cek dulu muncul apa enggak. Ya, buat yang contoh kasus satu kita pakai algoritma dulu aja di sini. Jadinya seperti ini ya, mengatur decision tree, ONN, next protector mesin. Kemudian kita tambahkan pelengkapnya seperti artikel, misalnya grafik, perbandingan, performa, model algoritma terhadap iris gitu ya. Jadi neural network ketika mengolah dataset iris 70%, decision tree 80%, KNN 90%, NB 40% dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan x aksisnya atau x labelnya itu algoritma ya. Algoritma, kemudian pivot ya labelnya itu akurasi. Nah, jadi muncul. Kemudian si label akurasi ini tidak muncul ya
karena legendnya belum kita aktifkan. Untuk mengaktifkan legendnya kita cukup munculkan fungsi legend, maka nanti akan muncul legendnya. Ya, defaultnya seperti ini. Jadi dengan data visualisasi yang seperti ini kita bisa membandingkan bahwa oh ternyata yang paling baik adalah KNN, yang paling rendah adalah baik. Nah seperti itu. Tapi kalau datanya model seperti ini, mungkin teman-teman nggak bisa membandingkan, sulit. Ya ini contohnya cuma 5 gitu ya. Nanti kalau banyak gimana? Sulit. Kelihatannya jadi nggak enak. Mana yang paling bagus? Tapi kalau dengan representasi visualisasi data seperti ini jadinya lebih terlihat dengan jelas. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau akurasinya ada 2? Seumpamanya yang ini itu yang tanpa optimasi, polosan, jadi nggak diapa-apain. Kalau udah kita tingkatkan, kita optimasi, misalnya pakai algoritma grid search optimization misalnya, itu otomatis mungkin akurasinya bakal beda, bisa naik bisa turun juga. Namanya optimasi kadang nggak terlalu cocok mungkin, jadi turun juga akurasinya. Tapi umumnya yang namanya optimasi berarti mau optimalkan otomatis akurasinya harus naik gitu. Oke, sekarang kita akan bikin akurasi lagi di sini. Ini kita taruh akurasi 1, yang ini kita taruh akurasi 2 ya. Seumpamanya setelah dioptimasi itu akurasi neural network naik jadi 89%, yang decision tree naik jadi 83%, ya KNN naik jadi 98%, ya NB naik jadi 55%, dan yang vektor mesin itu jadi berapa? 80. Jadi akurasinya ada 2. Kalau kita pakai logika yang sama dengan yang ini, ya udah berarti kita bikin bar lagi ya, plt.bar. Ini akurasi 1 ya. Kita bikin lagi plt.bar. Berarti bar juga ya, karena algoritma. Akurasi 2, datanya akurasi 2, warnanya kita bedain misalnya jadi blue, green lah. Kemudian width-nya kita samain untuk 0,25 dan labelnya dengan optimal. Nah, kalau modelnya seperti ini jadinya kelelep karena dia munculnya jadi stuck, bertumpuk gitu antara si yang dengan optimasi dengan yang tanpa optimasi. Supaya kelihatan jadinya seperti ini, saya naikin width-nya tanpa optimasi ya. Nah, jadi stuck gitu. Yang optimasi, yang tanpa optimasi di sini dan yang dengan optimasi di sini. Dia berada pada bar yang sama. Nggak salah juga sih sebenarnya. Nggak salah juga. Ya betul. Justru kalau kayak gini bisa kita tunjukkan bahwa terjadi perubahannya segini-segini gitu. Tapi agak kurang rapih gitu pelaksanaan. Nah, kita pengennya barnya itu ada di sampingnya gitu. Jadi yang warna merah di sini nih, yang warna hijau tuh di sebelahnya gitu. Biar kita kelihatan peningkatannya. Kalau kayak gini juga sebenarnya kelihatan sih peningkatan, tapi kurang enak aja. Nah, jadi kita harus bikin bar lagi, karena barnya itu kita cuma 1, di barnya ini cuma 1. Kalau pengen bikin barnya 2, 3 dan seterusnya ya berarti kita harus bikin bar 1, bar 2, bar 3 dan seterusnya. Memang ini mungkin agak kurang efisien, tapi nggak masalah. Jadi kita akan bikin bar 1 ya, bar 1 kita pakai yang tadi lagi, sampai range kita ngambil dari jumlah data dari ke akurasi 1. Oke. Kemudian kita bikin bar 2, berarti bar 2 ini adalah tepat di sebelah dari bar 1.
Oke, berarti kita bikin ini cuma masalah jarak aja ya. Nah, di sumbu X-nya kita geser sedikit gitu ya. Jadi taruhlah kita punya variabel namanya X ya, karena kebetulan dia ada di sumbu X ya, atau ya pengen aja X gitu ya, ditambah width-nya itu kan 0,25 ya. Jadi bar 1 ini lebarnya 0,25. Kalau kita mau bikin bar lagi ya kita bikin bar sampingnya berarti lebih dari 0,25 ya. Nah, di sini kita lebihkan 0,25 for X in bar 1. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat maksudnya for X in bar 1 ini. Kenapa? Karena bar satunya ini ada 5 bar gitu. Ada 5 bar seperti ini didapat dari np.arrange. Berarti kalau dimunculkan ini hasilnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti pada bar ke 0 dia ditambahkan 0,25. Di sini bar ke 0 tambahin 0,25 berarti digeser ke sini. Kemudian bar 1 tuh di sini digeser lagi di 0,25 ke depannya sedikit. Nah, bisa. Dan seterusnya. Berarti nanti kurang lebih bakal jadi 10 bar ya, saling berdekatan gitu. Oke, itu bar 2-nya. Kalau mau bar 3-nya berarti 0,25-nya dikali 2, 0,5 karena bar 1 bar 2 dan seterusnya gitu. Oke, berikutnya kita baru bikin PLT bar. Yang ini barnya bar ke-1, yang ini barnya ke-2. Nanti sudah sesuai, nanti barnya ada 2. Bar yang pertama datanya akurasi 1. Berarti yang 70, 80, 90, 40. Sementara bar yang kedua itu ngambil data akurasi kedua. Berarti 89, 83 dan seterusnya. Dengan algoritmanya ini. Cuman di sini algoritmanya pun nggak akan muncul karena ya dipakainya bar 1 bar 2 jadi 0 1 2 3 4 5. Jadi kita pakai xtick. Yang tadi xtick gitu ya. Ini seumpamanya ya x lagi juga bisa, tapi saya mau y misalnya ditambah 0,25 karena posisinya agak bergeser kan berarti ya. Ini di tengah-tengah nih neural network. Kalau barnya ada 2 berarti dia agak geser lagi. Jadi karena lebar dari si barnya adalah 0,25 berarti ditambahkan 0,25 for y in range. Jadi sama length dari data akurasi 1 gitu ya. Kemudian intinya adalah algoritma. Nah, di sini baru sedikit lebih jelas dan lebih enak dilihatnya di mana neural network itu dengan optimasi dengan yang sebelum optimasi atau tanpa optimasi perbedaannya lumayan jauh. Kemudian kalau decision tree nggak terlalu signifikan. KNN ya lumayan jauh juga. SVM ternyata sangat jauh. Atau di sini kalau mau teman-teman tambahin lagi bar 1 lagi misalnya optimasinya ada 2, yang pertama grid search, yang satu lagi misalnya algoritma genetika, nanti bisa ditambah. Nah, ini untuk ditampilkan ke jurnal ya tinggal di kopas aja gitu ya data image-nya ini pindahin ke artikel selesai. Nah itu fungsi daripada bar chart. Jadi perbedaannya mudah-mudahan terlihat ya kapan harus pakai line chart. Kalau line chart itu perkembangan gitu. Yang ini juga bisa sih kita bikin perkembangan. Berarti nanti yang ini juga tahun misalnya nanti kelihatan gitu. Tapi jadinya terlalu besar, bulat-bulat gitu. Jadi nggak enak gitu. Kalau menurut saya bar chart baru enak dilihat kalau kita mau membandingkan. Saya membandingkan. Di sini jadi 5 algoritma menggunakan 2 optimasi. Atau misalnya algoritmanya 1 tapi yang di sini adalah datasetnya. Akurasinya pun bisa dimainin, bisa banyak ya akurasinya. Seperti itu ya. Oke, beri